warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saya mohon maaf sekali ya, udah tamu udah mau isya ini juga lagi. Ya, tadi Masya Allah dari Juanda 18.15 35 menit nyampe sini. Subhanallah. Ya qadarullah ma syaa fa'al. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini mungkin izinkan saya membahas satu ayat saja dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjadi sebuah konklusi dari Allah terhadap sebagai apa Rasul diutus untuk kita. Kalau selama ini ayat yang kita sering dengarkan adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Inilah model uswahnya Nabi. Kalau selama ini kita mendengar hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, inilah akhlaknya Nabi. At-Taubah 128. Ada 3 aspek. Yang pertama yang disebut dengan azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz di sini sering diartikan perkasa. Artinya siap menanggung beban. Ma 'anittum, apa yang menjadi kesulitan kalian. Sehingga kata para ulama tafsir bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidupnya itu adalah selalu dalam kerisauan, dalam keresahan, dalam kegelisahan. Karena beliau senantiasa memikirkan dan mencoba meresapi dan menyelami setiap permasalahan umat. Apakah di zaman Nabi tidak ada masalah? Tentu ada. Ya, kita ingat di pekan lalu membahas wa idzal mau'udatu su'ilat, seorang sahabat datang kepada Nabi mengadu punya 8 anak perempuan, 8-8-nya dikuburin hidup-hidup. Kalau di zaman Nabi saja ada seorang orang tua yang menguburkan anaknya hidup-hidup, di zaman sekarang juga bahkan lebih dahsyat dibandingkan itu. Belum lahir saja sudah dikubur begitu, diaborsi. Bahkan setelah lahir jangankan dikubur, ada yang hanya ditaruh di kantong kresek hitam, dibuang di tempat sampah dan lain sebagainya. Nah, ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi ada yang mencuri, ada. Ya. Di zaman sekarang pencuriannya pakai aplikasi PDF, ya. Di-download, ya. Padahal hurufnya PDF-nya gede. Ya. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan salah seorang jamaah di bank, cerita habis kena hack. Temennya kena hack juga, 150 juta hilang dari rekeningnya. Ya, di zaman Nabi pencurian ada, sampai Nabi mengatakan seandainya Fatimah mencuri anaknya Muhammad itu, pasti akan aku potong langsung tangannya. Ya. Di zaman Rasulullah SAW adakah yang berzina? Ada, bahkan yang minta izin berzina sama Nabi saja ada. Seorang anak muda datang, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Ya, maka Rasul mengatakan, bagaimana seandainya ibumu? Bagaimana seandainya anak perempuanmu? Bagaimana seandainya saudari perempuanmu? Ya. Di zaman Rasul adakah anak yang durhaka sama orang tua? Ada. Bahkan sekelas sahabat senior yang namanya Alqamah. Ya. Di zaman Rasul adakah pengkhianat? Ada. Membocorkan rahasia kaum muslimin? Ada. Ya. Jadi apa yang ada dalam permasalahan di zaman umat Nabi SAW sekarang
Di zaman Rasul pun ada, namun beliau menaruh perhatian yang luar biasa untuk menyelami dan meresapi itu, sehingga lahirlah solusi-solusi Al-Quran yang banyak menjadi asbabun nuzul dalam setiap peristiwa itu, atau asbabul wurud hadisnya Nabi SAW tentang, ya makanya ada hukum misalnya qat'ul yad, potong tangan bagi yang mencuri, ada yang kemudian hirabah, ya, bikin keonaran, ada hukum misalnya cambuk, ada hukum ini itu dan seterusnya. Itu karena menjawab permasalahan, ya. Sehingga dalam konteks hari ini, permasalahan yang banyak itu sejatinya sebenarnya ada jawabannya. Cuman bagaimana kita aziz atau tidak, kita mau menaruh perhatian terhadap masalah itu atau tidak. Ini hari ini pemerintah Kota Depok alhamdulillah menerima penghargaan sebagai 5 kota se-Indonesia dengan stunting terendah. Sebuah peningkatan prestasi. Ya, tapi masalah stunting masih ada. Bagaimana misalnya Bu Lurah Tugu, ya ini kelurahan kita Pak, pernah cerita sekitar 2 minggu lalu, ya, bahwa di Kelurahan Tugu itu cukup besar angka anak usia 17 tahun yang terinfeksi HIV disebabkan karena LGBT, ya, di bawah 17 tahun. Sehingga ada komentar, sekarang Ustaz lebih baik dan lebih repot punya anak laki-laki dibandingkan punya anak perempuan. Ya, ini kan permasalahan. Ya. Belum kita bicara sampah dan lain sebagainya di lingkungan kita saja. Ya. Nah, ini menjadi aziz alaihi ma'anittum kalau memang kita betul-betul mengaku sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentang anak-anak remaja, kehadiran mereka di masjid? Bagaimana tentang anak-anak remaja putri, komitmen mereka tentang menutup aurat? Bagaimana tentang transaksi kaum muslimin, komitmen mereka terhadap transaksi yang syar'i dan lain sebagainya? Ini aziz. Mari kita hadirkan kepedulian, sebab Nabi SAW mengatakan man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak menghadirkan kepedulian, cuek dengan permasalahan kaum muslimin, maka bukan bagian dari umatku, yang dia adalah kaum muslimin itu sendiri. Bunyi satu nih, baru satu. Ya. Bagaimana? Azan dulu, lanjut dulu sebentar atau bagaimana? Hah? Lanjut dulu ya. Baik. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang disebut dengan harisun alaikum. Ini sikap, akhlak, tujuan kerasulan dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang haris. Apa artinya haris? Dalam tafsir dijelaskan harisun ala an tadkhula ummatuhul jannata kulluha. Nabi itu pengen banget semua umatnya masuk surga. Makanya jumlah sahabat Rasul itu dalam satu riwayat ada 124.000, riwayat lain mengatakan 70.000 tentang hadis Ukasyah itu, 70.000. Ketika Ukasyah minta kepada Nabi saat Nabi menyampaikan ada 70.000 umatku yang masuk surga, kata Ukasyah, ya Rasulullah, doakan aku satu di antara mereka. Kata Nabi, ya engkau satu di antara mereka. Ketika mendengar itu sahabat yang lain juga berbondong-bondong, ya Rasul, saya juga pengen. Kata Rasul apa? Sabaqaka Ukasyah. Ente udah keduluan Ukasyah, udah genap 70.000, nggak ada lagi. Ya. Artinya 70.000 sahabat Nabi dijamin masuk surga, sementara usia kerasulan Nabi itu hanya 23 tahun. Kalau 70.000 dibagi 20 tahun saja, itu sekitar 3.500. 3.500 dibagi 365 hari, kurang lebih 10. Apa yang ingin saya katakan? Secara matematik kalkulasinya, rata-rata berarti setiap hari Nabi menjaminkan orang masuk surga 10 orang. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. La taghdab walakal jannah. Ente enggak usah marah, udah ente surga dah. Ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Udah ente berbakti sama orang tua saja. Ya Rasulullah, saya pengen jihad. Di rumah saya masih ada ibu. Gimana saya bisa dapat surga? Pulang urusin ibu ente masuk surga. Jadi begitu memudahkannya Rasulullah SAW untuk mengatakan ente surga. Sementara kita miris ketika hari ini mendengar banyak atau beberapa gelintir dari umat begitu mudahnya mengatakan ente neraka.
Padahal nabinya ente syurga, ente syurga, ente syurga, ente syurga. Bisa dibayangkan ya? Rasulnya begitu, tapi kemudian ada segelintir umat yang begitu mudah memberikan stempel dan stigma kepada sesama kita untuk kemudian sebagai panitia, ya, panitia neraka kira-kira begitu ya. Padahal yang disebut dengan khatam, stempel itu punya siapa? Khatamallahu ala qulubihim. Yang punya stempel itu Allah. Tugas kita hanya ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Sehingga bagaimana menghadirkan itu? Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan nakut-nakutin, jangan mengintimidasi. Itulah mengapa kata para ulama tafsir bahwa lebih banyak di dalam Al-Qur'an kalau dibandingkan antara ayat surga dengan ayat neraka, lebih banyak ayat-ayat tentang surga. Ya. Maka ada seorang ayah, seorang bapak umur 70 tahun. Ini tinggalnya di masih Kelurahan Tugu di belakang. Ya. Nanya sama saya, Ustaz, saya ini kemana-mana pakai tas. Isinya tahu nggak, kata dia? Apa Pak? Isinya kain-kain dan potongan kain. Buat apa? Saya kalau kemana-mana Ustaz, habis operasi hernia itu, jadi suka bocor katanya. Jadi mau nggak mau kemanapun saya harus sedia. Terus bagaimana sholat saya Ustaz, katanya. Ya, udah Pak, gini aja kita ambil mazhab fikih Syafi'i. Bapak bersihkannya sebelum waktu sholat atau ketika azan berkumandang sebelum Bapak sholat. Bersihkan, kemudian sumbat, tutup, kemudian ambil air wudhu, kemudian segera sholat. Apapun yang keluar saat Bapak sholat ketika sudah meniatkan wudhu untuk mengangkat najis itu dan hadas itu, maka maghfur, ma'fu anhu, diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pendekatannya, wah Pak, nggak bisa Pak, sholat itu harus bersih, nggak boleh ada kena najis sama sekali. Keluar sedikit saja sudah berhadas, ambil wudhu lagi. Bayangkan kalau itu yang dilakukan, kira-kira bakal sholat nggak orang itu? Susah. Ada seorang mualaf datang sengaja dari Bintaro ke Depok, pengen ketemu Ustaz. Baik, kita ketemu di salah satu masjid di Bakti Jaya. Ketemu di situ, dia mualaf, istrinya nggak pengen diceraikan, tetapi juga tidak mau ikut suaminya. Dia tanya dua hal, Ustaz, apakah kalau saya sudah jadi mualaf, pertama harus segera dirubah namanya, ya, yang kedua apakah harus segera disunat, ya. Kemudian ada satu tambahan pertanyaan di akhir, apakah saya harus ceraikan istri saya segera? Saya katakan, Bang, kalau misalnya ganti nama, Thalha bin Ubaidillah, sahabat Nabi itu namanya nggak ada artinya. Thalha itu artinya batang pohon yang besar. Tapi Nabi sampai nggak rubah namanya sama sekali. Kenapa? Karena apalah sebuah esensi nama. Jangan sampai gara-gara kita rubah namanya, pengen kita rubah, akhirnya dia balik lagi ke agama asalnya karena merasa ini nama pemberian bapaknya, pemberian orang tuanya, dan punya nilai keramat tertentu, misalnya begitu. Ya. Karena itu bukan yang esensial. Kemudian yang kedua, apakah harus segera sunat? Saya bilang, Bang, ya, mendingan belajar wudhu dulu dah. Ya. Bagaimana mungkin kita segera mewajibkan atau kemudian mengatakan segera sunat, sementara dia bilang sama pisaunya takut, Pak. Ya. Baru setelah itu kita kasih tahu, belajar wudhu, belajar sholat untuk lebih sempurna, maka ada penyempurnaan tentang syariat. Gampang Bang, supaya nggak sakit saya bawa. Ada dokternya, ya, ada tempat khitan khusus buat awam. Nah, gitu. Insya Allah nggak sakit. Nggak sakit? Nggak. Oh ya udah. Jadi bertahap. Tentang cerai dengan istri yang saya bilang nggak perlu, nggak apa-apa di awal. Tapi pastikan tinggal serumah tanpa ada hubungan suami istri agar tidak terjebak perzinahan. Begitu, ya. Karena anaknya butuh proses. Anaknya masih umur 4 tahun dan 2 tahun. Nah, ini yang kita sebut dengan mudahkan orang dan berikan kabar gembira tentang surga. Sehingga ketika kita mengatakan kepada anak-anak, yuk sholat di masjid. Kenapa ya? Supaya kita masuk surga. Jangan kemudian kita balik, nak, yuk sholat di masjid. Kenapa ya? Kalau nggak di masjid nanti masuk neraka. Nah, itu maknanya, esensinya sama, tapi mengkomunikasikan secara verbal yang mengandung nilai-nilai dakwah. Dan esensi daripada ajaran Islam menjadi jauh arah daripada apinya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan bil mu'minina raufur rahim.
Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah sebagai Raufur Rahim, lembut dan berkasih sayang. Ya. Ini yang menarik. Sebab apa? Terhadap umatnya Nabi nggak pernah bertemu. Sementara Rahman dan Rahim itu, Raufur Rahim, Rahim, rahmat itu adalah kasih sayang yang diawali dengan pertemuan. Makanya ayat tentang pernikahan adalah bunyinya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kasih sayang yang diawali dengan pertemuan disebut dengan rahmah. Tapi cinta yang tanpa perlu adanya pertemuan disebut dengan mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau Anda betul-betul mencintai Allah, pertanyaannya kita pernah bertemu Allah? Tidak. Maka disebut dengan mahabbatullah. Kita pernah bertemu dengan Rasulullah? Tidak. Maka disebut dengan mahabbatur Rasul. Sementara Rasul terhadap orang beriman bil mu'minina raufur rahim. Sebab apa? Rasul sebenarnya senantiasa menyapa kita dan menemui kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsinya? Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh." Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat khusus yang kerjanya cuma keliling dunia untuk menjemput siapa yang bersalawat kepada Nabi. Salawat itu kemudian diantarkan ke makamnya. Nabi kemudian menjawabnya, minta diantarkan kembali kepada orang yang menyampaikan salawat dan salam itu. Berarti Nabi sebenarnya menemukan kita atau menemui kita dengan caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirnya kasih sayang dan kelembutan itu, kalau kita lihat seperti apa? Lihatlah dalam surat Al-Hasyr. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rauf Rahim dikaitkan sama Allah dengan hati yang tidak ada dalamnya ghil, kedengkian, kebencian, kemudian juga kesal, dendam, kecewa, tersinggung, dalam hati itu hilang. Nah, kalau itu hilang dan tidak ada, maka disitulah kita bisa mewujudkan yang namanya rauf, kelembutan dan kasih sayang. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita sedang kecewa sama orang, kesal sama orang, ya, misalnya bapak kesal sama istri di rumah, ya, lagi lapar, kemudian sudah pesen, tapi ternyata dia asik main handphonenya misalnya, terus nggak ada masakan sama sekali, kesal, kecewa misalnya, ya, kira-kira bisa senyum dengan sumringah tidak? Kan sulit, ya. Kita kesal sama orang, ya, ketemu sama orang, dia punya hutang sama kita, udah 3 bulan nggak dibayar-bayar. Ketemu di masjid, assalamualaikum Pak Haji, senyumnya dia lebar Pak. Kira-kira kita balasnya dengan lebar tidak? Ya, paling mau minjem duit lagi nih kalau senyum lebar begini Pak. Ya, nggak bisa ada kelembutan, tidak bisa ada kasih sayang. Sebab apa? Dalam hatinya ada ghil. Makanya bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu Allah sampai yang mendeklar bahwa hatinya betul-betul Allah sudah lapangkan dari semua penyakit hati. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan dadamu dan hatimu ya Rasulullah? Dengan itulah Anda bisa berdiri dengan tegap dan nafas bisa lapang, karena tidak ada yang membebani punggung Anda. Alladzi anqadha dhahrak. Maka warafa'na laka dzikrak. Namamu disebut sampai akhir zaman. Sebab apa? Ternyata kemuliaan jiwanya lahir dan dilandasi daripada hati yang bersih dari segala unsur ghil, kedengkian, kebencian, tersinggung, kesal, marah, dendam dan lain sebagainya. Tidak pernah ada itu kepada siapapun. Misalnya ketika Wahsy masuk Islam, padahal Wahsy adalah ya sahabat Nabi yang dulunya ketika di masa jahiliyah ngebunuh paman Nabi. Hindun masuk Islam. Hindun adalah seorang wanita radhiyallahu taala anha yang dulu di masa jahiliyahnya sempat makan isi perutnya Hamzah paman Nabi SAW. Ketika beliau masuk Islam, apakah Rasul kemudian menyambut? Menyambut dengan senyuman. Cuman nggak sanggup aja melihat wajahnya karena teringat dengan memori pamannya Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW setiap hari dilempari kotoran unta, diikat lehernya dengan usus unta, dijerat kemudian dengan usus unta, dilempari kotoran unta, kemudian dilempari ular di tempat sujudnya dan seterusnya. Ketika mengetahui ada kabar bahwa yang melakukan itu semua sedang sakit, ya, maka hadirnya kelembutan itu, hadirnya kasih sayang itu, dijenguknya, dan kemudian dengan sikap dan akhlak itulah membuat hidayah Allah sampai kepada orang tersebut.
Ini yang kita sebut dengan bil mu'minina raufur rahim. Ya. Bagaimana semua permasalahan umat Nabi, kita cuma diminta ada keprihatinan, ada keikutsertaan, ada empati, ada kemudian kepedulian, kita menaruh perhatian, itu disebut dengan aziz. Terhadap umat Nabi, hadirkan semangat untuk sama-sama masuk surga, ya, jangan gampang memberikan stempel neraka kepada siapapun. Dan kepada sesama orang beriman, hadirkan kelembutan dan kasih sayang dengan syarat dalam hati kita tidak ada penyakit hati sama sekali. Ini harus kita keluarkan semua. Bahkan perintahnya apa? Mintanya apa? Wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, mohon jangan pernah Engkau jadikan dalam hatiku ada sifat-sifat itu. Kalau sudah ada berarti maknanya apa, Pak? Berubah berdoanya. Berarti ya Allah, cabutlah itu seandainya itu sudah ada. Baik. Sudah. Nah, kita cukupkan ini 3 poin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Bisa sabian makan bihun. Cukup sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.